Orang yang pertama kali berbicara masalah takdir di kota Basro adalah Ma'bad al-Juhani. Aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi untuk berhaji atau umroh. Kami lalu bergumam, jika nanti kami bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan kami tanyakan kepadanya tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang seputar takdir. Lalu Allah menakdirkan kami bertemu dengan Abdullah bin Umar ketika ia akan masuk ke dalam masjid, sehingga aku dan sahabatku itu mendekatinya. Aku mengira sahabatku akan mewakilkan pembicaraan itu kepadaku, maka aku pun berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, di antara kami telah muncul orang-orang yang membaca Al-Quran dan tekun dalam menuntut ilmu, namun mereka meyakini bahwa tidak ada takdir, dan sesuatu itu terjadi begitu saja tanpa ada campur tangan takdir." Ibnu Umar lalu berkata, "Jika kalian berjumpa dengan mereka maka katakanlah bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dariku. Dan demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah atas namanya, sekiranya mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu mereka menginfakannya, maka Allah tidak akan menerimanya hingga mereka beriman dengan takdir." Kemudian ia berkata, Umar ibnul Khattab menceritakan kepadaku, ia berkata, "Sewaktu kami sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia dalam perjalanan yang jauh, namun tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian ia mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menyandarkan lututnya pada lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua paha beliau. Setelah itu ia berkata, 'Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, 'Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Engkau tegakkan sholat, engkau tunaikan zakat, engkau kerjakan puasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika mampu.' Laki-laki itu berkata, 'Engkau benar.' Umar berkata, kami pun merasa heran kepadanya, ia yang bertanya dan ia sendiri yang membenarkannya. Laki-laki itu bertanya lagi, 'Kabarkanlah kepadaku tentang iman.' Beliau menjawab, 'Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan beriman dengan takdir, yang buruk atau yang baik.' Laki-laki itu berkata, 'Engkau benar.' Laki-laki itu melanjutkan, 'Kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan.' Beliau menjawab, 'Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya ia dapat melihatmu.' Laki-laki itu bertanya lagi, 'Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat.' Beliau menjawab, 'Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya.' Laki-laki itu bertanya, 'Kalau begitu, kabarkanlah kepadaku tanda-tandanya.' Beliau menjawab, 'Jika seorang budak telah melahirkan tuannya, lalu engkau melihat orang-orang yang telanjang kaki, miskin, lagi pengembala domba telah berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi.' Umar berkata, laki-laki itu lalu pergi, dan aku tetap berdiam diri selama 3 hari. Kemudian beliau bersabda, 'Wahai Umar, tahukah kamu siapa laki-laki yang bertanya itu?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.' Beliau bersabda, 'Itu adalah Jibril, ia datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang perkara agama kalian. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Utsman bin Ghiyath ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman keduanya berkata, kami bertemu dengan Abdullah bin Umar, lalu kami ceritakan kepadanya tentang takdir dan apa yang orang-orang katakan tentang hal itu, lalu ia menyebutkan sebagaimana hadits tersebut. Namun ia menambahkan, ia berkata, lalu ada seorang laki-laki dari Muzainah atau Juhainah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Wahai Rasulullah, bagaimana kita harus beramal? Apakah amalan itu berdasar pada takdir yang telah berlalu atau berdasar pada sesuatu yang baru?' Beliau menjawab, berdasarkan pada sesuatu yang telah ditetapkan. Laki-laki itu, atau sebagian orang bertanya lagi, lalu untuk apa kita beramal? Beliau menjawab, sesungguhnya ahli surga akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk surga, dan ahli neraka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk neraka. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Firyabi dari Sufyan ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Qamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari Ibnu Ya'mar dengan hadits yang sama,
bertambah dan berkurang. Ia bertanya, lalu Islam itu apa? Beliau menjawab, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, puasa pada bulan Ramadan, dan mandi junub. Abu Daud berkata, Alqamah adalah seorang murjiyah. Hadits riwayat Abu Daud nomor 4695, 4696, 4697.